Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi pergi ke kantor KPK, guys. Dugaannya Kang Deddy Mulyadi dipanggil oleh KPK. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Kang Deddy Mulyadi ini akan dipenjara? Apakah ada masalah korupsi? Apakah dijadikan tersangka atau tidak? Apa masalah yang sebenarnya? Kenapa Kang Deddy Mulyadi ya dipanggil oleh KPK? Kenapa Kang Deddy Mulyadi menemui KPK? Apakah kasus Kang Deddy Mulyadi terhadap normalisasi kali yang ada di Bekasi, di Karawang dan sebagainya bermasalah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kang Deddy Mulyadi dipanggil ke KPK atau menemui KPK itu lebih tepatnya menemui ya. Tujuannya itu untuk menghindari yang namanya korupsi ya. Dugaan saya gini guys, karena wakil wali kota daripada Bandung kan terjerat korupsi ya, dijadikan tersangka. Dugaannya karena masalah proyek ya. Ada yang minta proyek gitu. Dugaannya wakil wali kota daripada Bandung ini, Pak Erwin ya kalau nggak salah namanya, wakil daripada Om Farhan, dia terjerat korupsi, ya, dijadikan tersangka karena minta proyek. Jadi dugaan saya gini guys, Kang Deddy Mulyadi itu menemui KPK itu biar apa? Biar nggak terjadi hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang minta proyek dan sebagainya harus ditertibkan ya. Kemudian selain itu Kang Deddy Mulyadi juga mengajukan ke KPK untuk mau jaga yang namanya ya masalah perizinan gitu ya, perizinan ya perizinan pembangunan rumah dan lain sebagainya. Ya, dugaannya ada banyak rumah yang tidak punya sertifikat yang ada di pinggiran kali itu ya. Jadi ini yang pengen diusulkan oleh Kang Deddy Mulyadi ke KPK ya. Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi terjerat korupsi ya, enggak. Kang Deddy Mulyadi itu enggak ada korupsi guys ya, kalau saya perhatikan ya. Kang Deddy Mulyadi itu orang jujur guys ya, orang yang sangat amanah. Dia tidak mengkhianati rakyat. Bahkan dia rela memberikan duitnya untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi korupsi, itu harus dipertanyakan ijazahnya, apakah ijazahnya asli atau tidak ya. Sekarang ini ya, tapi saya nggak tahu nanti ke depan ya, kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi juga nanti korupsi ya, ke depan saya yang penting paling terdepan gitu ya, mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya tidak fanatik mendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Kita nggak boleh jadi pendukung fanatik guys, nggak boleh. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar gitu. Ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi melakukan kesalahan, saya juga pasti kritik gitu. Ya, bukan berarti ya kalau misalnya nih Kang Deddy Mulyadi melakukan kesalahan, saya nggak kritik, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh hitam putih. Ya, ada warna yang lain gitu ya. Nggak boleh terlalu fanatik gitu terhadap sosok itu, nggak boleh ya. Kemudian kalau saya perhatikan normalisasi kali yang ada di Karawang atau di Jawa Barat ini, kalau saya perhatikan itu membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar sekali. Biaya yang sangat-sangat gede sekali ya. Triliunan guys. Untuk normalisasi kali itu triliunan guys. Belum nanti ya banyak masyarakat yang marah, ya banyak preman yang malakin, ya kemudian biayanya sangat gede ya, harus nyewa eskavator, ya kemudian harus urus ini, urus segala macam. Ada banyak yang dilakukan guys. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya, perjuangan dari Pak Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada untungnya sebenarnya bagi seorang gubernur ya. Gubernur sebenarnya ya diam aja kalau misalnya terjadi banjir ya tinggal salahkan masyarakat, "Oh kenapa buang sampah sembarangan?" Ya biasanya seperti itu. Tapi kalau saya melihat Kang Deddy Mulyadi nggak seperti itu. Dia menormalisasi sungai, ya, menertibkan yang namanya sungai biar tidak terjadi yang namanya banjir ya. Seperti banjir-banjir yang ada di Bandung, ya banjir yang ada di Karawang, Bekasi dan sebagainya. Di Bogor juga sudah ada banjir ya. Nah, itu kalau saya perhatikan ya Kang Deddy Mulyadi. Tapi dia mengambil risiko itu, walaupun rugi ya. Sebenarnya Jawa Barat itu rugi ya untuk menormalisasi sungai. Belum lagi ngasih ke yang punya rumah gitu minimal 10 juta ya kan. Itu pun kadang ditolak, ada banyak yang salah. Ya, ada banyak preman ya, ada yang mau menghabisi Kang Deddy Mulyadi, ada yang mau neror dan sebagainya, ada macam-macam ya. Susah banget ya ngatur masyarakat kalau menormalisasi sungai ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Dan Kang Deddy Mulyadi berhasil melakukan itu. Karena apa? Karena dia menguasai sosial media. Jadi zaman sekarang ini zaman sosial media, guys. Kalau kita bisa menguasai sosial media, maka kita aman. Ya, media itu
sangat berpengaruh ya bagi opini publik ya, opini masyarakat. Jadi Kang Luna itu punya, channel YouTube ya. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang mau demo, kan ada video full-nya gitu ya, utuhnya gitu. Jadi menurut saya itu yang bikin Kang Luna itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan elektabilitasnya juga saya perhatikan makin hari makin naik makin hari makin naik. Ya mudah-mudahan nanti sebelum tahun 2029 elektabilitas Pak Kadem itu lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Itu doa saya, guys. Ya karena apa? Karena saya pengen ya dari Jawa Barat itu atau orang Sunda itu jadi presiden, guys. Untuk pertama kalinya Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden di Indonesia. Gimana? Setuju nggak yang nonton video ini? Ya, untuk pertama kalinya orang Sunda jadi presiden di Indonesia. Wow, luar biasa. Kemudian, kenapa masalah ini sangat-sangat rumit sekali ya? Kalau saya perhatikan tuh ya di Jawa Barat itu ya, mohon maaf ya, nggak semua orang Jawa Barat seperti itu ya, susah diatur gitu. Kalau saya perhatikan tuh kita kurang berkesadaran ya sebagai warga Jawa Barat ya. Bahkan membangun rumah di sungai gitu. Bayangkan ya. Bahkan mantan jaksa sekalipun ya, konon katanya mantan jaksa sekalipun ya membangun rumah di sungai. Bayangkan ya. Wow, luar biasa. Itu artinya bukan hanya orang bodoh sebenarnya yang membangun rumah di kali gitu, tapi orang yang mantan pejabat juga banyak kok yang melakukan itu. Mantan jaksa, guys. Kemudian ketua LSM juga dia membangun rumah di kali. Wow, luar biasa. Jadi kesadaran masyarakat itu sudah di luar nurul, guys. Ya harus ditatar gitu. Susah banget. Kita tuh masyarakat yang susah diatur gitu. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita hanya mengharapkan pemerintah. Enggak. Harus ada campur tangan daripada masyarakat. Enggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan, oh kita bisa maju karena pemerintah. Enggak. Pemerintah bisa membantu tapi cuma 30% sampai 40% ya. Tapi yang paling berpengaruh itu masyarakatnya. Enggak ada tuh sejarahnya ya. Misalnya nih kita jadi negara maju tapi masyarakat kita itu malas-malasan gitu. Yang enggak mau bekerja dan sebagainya. Mengharapkan bantuan negara ya, bangun rumah sembarangan, bangun rumah di kali dan sebagainya. Itu, itu kalau saya perhatikan ya, sangat susah sekali ya. Jadi bagaimana kita menjadi negara maju itu harus ya berkesadaran. Masyarakat kita harus berkesadaran. Buang sampah pada tempatnya. Harus menjaga kali gitu. Ya. Oke, ya. Sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun, guys. Jalan-jalan ke lembur Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan.